Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, masih terkait dengan Majelis Ulama Indonesia. Pasca rame-rame tagar bubarkan MUI menyusul ditangkapnya 3 orang ustadz, 2 diantaranya adalah pengurus Majelis Ulama Indonesia oleh Detasemen Khusus 88. Majelis Ulama DKI Jakarta berpola. MUI DKI mengatakan akan mengerahkan buser untuk melawan buser yang menurut mereka adalah buser yang melawan ulama, melawan umat Islam. Nah, dari statementnya ini udah bisa ditebak MUI DKI Jakarta itu siapa yang menguasai, siapa di balik Majelis Ulama DKI Jakarta ini. Nah, oleh karena itu semakin kuat saja rekomendasi untuk membubarkan Majelis Ulama Indonesia ini. Lah iya, Majelis Ulama statementnya kok ngawur. Loh, Majelis Ulama kok mau bikin buser? Ya ganti saja namanya, nggak usah Majelis Ulama. MBI, jangan MUI. Tapi MBI, Majelis Buser Indonesia. Lah ya, Majelis Ulama, kumpulannya ulama kok pola mau bikin buser untuk menyerang buser-buser gimana? Ulama itu sesuai dengan namanya adalah ulama, kumpulannya orang-orang alim. Bagaimana bisa caranya menjernihkan suasana, menyiramkan rahmat, menyiramkan kesejukan, menyiramkan air, menyiramkan ketenangan kepada warga dan bangsa negara ini. Itu ulama namanya. Ulama nantang gelut ini namanya kan. Lah ya, Densus 88 bergerak menangkapi anggota MUI karena ada dasar, ada fatwa. Tidak mungkin Densus melakukan penangkapan kalau tidak punya data fakta sebelumnya yang sangat kuat. Apa pernah ada ceritanya Densus menangkap orang yang terduga teroris kemudian salah tangkap? Sejauh ini saya belum pernah mendengar. Karena sepanjang yang saya tahu, Densus itu sebelum melakukan penangkapan pasti sudah mempelajari sangat matang, berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Nah, ini saya baca beritanya nih, bagaimana Majelis Ulama DKI Jakarta bakal membentuk pasukan buser. Aduh, ada-ada saja. Apa ini ya? Oh ya, punya uang 10 miliar sih ya. Oh ya, jadi nyambung ini. Jadi anggaran 10 miliar itu mau dihabiskan diantaranya untuk membentuk pasukan siber gitu ya. 10 miliar ternyata Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia DKI Jakarta Munahar Mukhtar berencana membentuk pasukan siber atau cyber army untuk melawan para pendengung atau buser di media sosial yang kerap menghantam ulama dan mendiskreditkan umat Islam. Siapa yang menghantam ulama dan siapa yang mendiskreditkan umat Islam? Umat Islam di Indonesia itu mayoritas itu ramah-ramah. Tidak ada yang mendiskreditkan ulama kalau benar. Tapi kalau ulama terlibat dengan jaringan terorisme, tidak hanya perlu untuk didiskreditkan, tapi ditangkap, dijebloskan nusa kambangan, hajar, karena menyalahgunakan lembaga MUI. Lembaga MUI dibiayai oleh negara, DKI makan dikasih anggaran hibah 10 miliar oleh Pemprov DKI. Mestinya melakukan tugas-tugas kerja yang membantu apa yang sedang diperjuangkan oleh negara dan bangsa ini. Ikut membantu melawan terorisme. Kok malah mentang-mentang ingin
melawan buser-buser. Loh, pendengung yang hari ini berteriak membubarkan MUI ya gara-gara MUI kelebon kadrun keparat terlibat dengan jaringan terorisme itu. Demi bangsa dan negara MUI harus dibubarkan. Lebih baik membubarkan MUI daripada negara ini bubar oleh penyelundup, penyusup mengatasnamakan ulama di lembaga yang dibiayai oleh negara. Emosi saya dia ini. Saya lanjutkan. Insya Allah masih dalam rencana dan kita sudah serahkan pada bidang Infokom MUI DKI. Kata Munahar kepada cnnindonesia.com melalui pesan singkat membenarkan rencana tersebut kemarin. Ulama kok mau perang siber? Kalau mau bikin siber ya nggak apa-apa, tapi tujuannya yang benar. Melawan terorisme gitu loh. Melawan radikalisme, melawan intoleran. Karena memang negara, persoalan bangsa dan negara hari ini sedang terus-terusan dirongrong oleh kelompok-kelompok intoleran, kelompok-kelompok radikal, kelompok-kelompok teroris ini. Dan sudah ada fakta diantaranya menyusup masuk ke dalam tubuh Majelis Ulama Indonesia. Ini kalau ditelusur selidik ya, belum tentu nih. MUI DKI juga saya kira perlu diselidiki nih dengan bahasa-bahasa seperti ini. Bahasa-bahasa merasa didiskreditkan, merasa umat Islam dilawan. Ini perlu diselidiki nih bahasa-bahasa ini, biasanya bahasa-bahasa orang yang sudah terpapar. Dalam keterangan resminya di situs MUI Pusat dan MUI DKI, rencana tersebut dicetuskan dalam rapat koordinasi bidang Infokom MUI se-DKI Jakarta di Hotel Bintang Wisata Mandiri. Wow, jos ya. Anggaran 10 miliar. Rapatnya di hotel berbintang. Ulama ya mestinya rapatnya di pondok pesantren gitu loh, ada berkahnya gitu loh. Jadi hotel berbintang. Ya paling berapa orang kan anggota ulama DKI dan dekat-dekat ngapain di hotel. Munahar meminta jajaran MUI DKI bisa menguasai teknologi informasi. Terlebih lagi bidang Infokom merupakan otak MUI DKI dalam bidang informasi. Ia berharap Infokom MUI DKI dapat melakukan amal ma'ruf nahi mungkar untuk melawan buser yang telah meresahkan umat Islam selama ini. Menurut saya bukan meresahkan umat Islam, meresahkan para kadrun teroris, meresahkan kelompok intoleran, meresahkan kelompok radikal itu baru benar. Saya umat Islam gak merasa resah kok dengan mereka. Yang lain juga begitu. Nyaman-nyaman aja, bahkan senang malah banyak gerakan-gerakan di media sosial yang melawan intoleransi, melawan radikalisme, melawan terorisme. Karena butuh negara ini. Agar kelompok-kelompok keparat ini tidak terus-terusan membabi buta, tidak terus-terusan merongrong negara. Begitu dong. Jangan dikit-dikit atas nama umat Islam. Atas nama umat Islam yang mana? Menurutnya tim khusus siber itu akan berada di bawah koordinasi MUI DKI Jakarta. Tugasnya yakni membuat berita dan informasi yang akurat untuk disampaikan kepada masyarakat. Nggak usah bikin berita ngapain. MUI tugasnya bukan media jurnalisme, bukan. Bikin ceramah-ceramah agama yang menyejukkan. Bikin opini-opini terkait dengan pentingnya perdamaian di tanah air ini, pentingnya kerukunan hidup beragama, pentingnya menjaga persatuan, itu MUI. Bagaimana kemudian menciptakan suasana bangsa dan negara, kondisi warga negara kita ini menjadi semakin damai, semakin nyaman. Itu ulama kok bikin berita-berita, itu tugasnya media. Itu sudah banyak media-media jurnalisme yang kalau hanya sekedar menyampaikan berita dan dijamin profesionalismenya. Kalau MUI nggak punya skill jurnalistik malah nanti repot, isinya framing, malah isinya hoax, isinya hoax malah bahaya. Oke, itu saja saya kira. Sekali lagi Majelis Ulama Indonesia sesuai namanya
kalau masih mau meneruskan jejak dan tugasnya menjadi kumpulan para ulama, bekerjalah, bertugaslah sebagaimana fungsi-fungsi ulama, sebagaimana fungsi-fungsi orang alim, bagaimana telah digariskan oleh kitab suci. Jangan memfungsikan lembaga ulama menjadi lembaga-lembaga yang tidak penting, tidak perlu, tidak seharusnya dilakukan oleh lembaga MUI itu. Kurang lebihnya mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.